Rabbil Alamin. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan kesehatan sampai pada hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga Bapak Ibu semuanya sudah berkenan untuk berkumpul di ruangan ini. Saya ada tugas dari program Guru Penggerak, yaitu untuk mensosialisasikan modul. Nanti ada modul 1.1 dan 1.4 yang akan saya sosialisasikan. Nanti sifatnya santai saja. Jadi ini full paparan, nanti Bapak Ibu bisa menyimak, dan seandainya nanti ada pertanyaan kita bisa untuk sharing-sharing di waktu selanjutnya di kesempatan. Baiklah Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu karena tugasnya hanya mensosialisasikan modul ini 1.1 dan 1.4, akan saya langsung mulai. Yang pertama modul 1.1. Jadi di program Guru Penggerak itu Bapak Ibu, kami calon guru penggerak. Mengapa calon? Karena belum lulus. Nanti lulusnya insya Allah Agustus, bulan Agustus baru lulus. Dan itu pun nanti ada kegiatan lanjutan. Berarti lulus tidak serta-merta berhenti, tidak, tapi masih ada kegiatan-kegiatan yang mengikuti. Nah nanti gambarannya begini, gambarannya sebelum masuk modul ya, gambarannya itu besok itu tahun 2022 ini akan ganti kurikulum lagi. Ini sudah diuji cobakan di sekolah penggerak dan sudah berlaku di 1.500 sekolah di seluruh Indonesia. Jadi sekolah-sekolah penggerak itu saat ini sudah menguji cobakan kurikulum 2022. Dan nanti kita para calon guru penggerak ini nanti akan menjadi garda terdepan untuk mensosialisasikan kurikulum baru tersebut. Nah, sebelum sampai ke sana, kita istilahnya masih digodok, diberi pembekalan supaya nanti siap untuk terjun ke lapangan. Gitu. Apa yang akan saya sampaikan di modul 1.1 ini adalah tentang filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Nah, ternyata selama ini yang kita kenal dari Ki Hajar kan hanya semboyan Tuturi Handayani. Kemudian yang lain itu Ing Larso Suntuodo dan Ing Mati Mangun Kaso. Tapi yang paling kita kenal terutama di pendidikan dasar adalah Tuturi Handayani. Ternyata selain itu Ki Hajar Dewantara itu sejak dulu sudah mempunyai pemikiran-pemikiran yang sangat luar biasa, dan itu secara tidak sadar ternyata sudah diaplikasikan, ditiru pada saat ini. Jadi secara tidak langsung ternyata apa-apa yang sudah kita kerjakan sehari ini itu buah pemikiran Ki Hajar Dewantara sejak zaman kemerdekaan yang lalu. Nah, yang pertama tentang asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan dan pengajaran itu menurut beliau itu beda. Yes. Pengajaran itu hanya bagian kecil dari diri. Kita sebagai guru atau orang tua itu hanya menuntun anak sesuai kodratnya. Kita arahkan supaya tetap benar pada jalannya, dan anak itu sudah punya istilahnya kodrat, itu kita tinggal menebalkan saja. Jadi pendidikan itu pada hakikatnya tidak boleh melawan kodrat tersebut. Nah, kodrat di sini ada kodrat alam, kemudian ada yang satunya itu kodrat dari menyesuaikan kodrat kita dengan alam dan zaman. Sebagai contoh begini, kita pada zaman ini kalau tidak menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, kita akan tertinggal. Orang-orang tua zaman sekarang itu dulunya gaptek teknologi, pegang HP itu tidak bisa, menyalakan laptop tidak bisa. Tapi karena tuntutan zaman seperti itu harus menyesuaikan, akhirnya jadi bisa. Para orang tua sekarang sudah main HP, bikin status, share foto dan
dan sebagainya. Itu karena memperhatikan kodrat zaman tadi. Kalau kita hanya diam saja, tidak memperhatikan kodrat zaman tadi, kita betul-betul akan tertinggal. Begitu juga dengan anak kita, kalau pendidikan zaman sekarang kita mendidiknya masih dengan cara-cara atau masa yang lampau, anak juga kan tertinggal. Zaman sekarang zaman Android, komputer, online. Tapi kalau kita mendidiknya hanya mengandalkan apa istilahnya ceramah terus tanpa ada media, tanpa ada metode yang menurut anak itu menarik, nanti anak lama-lama juga akan tertinggal. Intinya seperti itu. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga menyoroti masalah budi pekerti. Nah ini ternyata kurikulum sekarang itu tidak jauh dari hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Nah menurut Ki Hajar bahwa budi pekerti atau watak itu merupakan perpaduan antara gerak pikir, perasaan dan kehendak. Atau kalau sekarang lebih kerennya sebagai istilah kognitif, afektif, psikomotorik. Ini ternyata dulu Ki Hajar sudah memikirkan ini sebelum Indonesia merdeka. Nah, untuk yang modul 1.4 ini kaitannya dengan budaya positif. Budaya positif terutama di lingkungan sekolah kita. Budaya positif kaitannya dengan kedisiplinan. Nah, kedisiplinan itu sendiri dulunya tidak atau sedikit berbeda dengan istilah yang kita yakini saat ini. Kalau zaman dulu kata disiplin itu dipakai atau untuk mengkonotasikan dulu untuk menggali potensi-potensi diri menuju sebuah tujuan. Itu arti kata disiplin pada awalnya. Jadi yang mencetuskan itu dulu adalah Socrates dan Plato. Ini ilmuwan. Kemudian murid-murid beliau itu juga dididik atau ditanamkan sikap disiplin. Nah sekarang sayangnya kata disiplin itu kalau kita dengar pertama itu konotasinya itu sebuah kata yang nanti akan membuat kita tidak nyaman atau memaksa kita atau kita harus mengeluarkan sesuatu energi atau yang lain yang nanti akan malah membuat kita itu tidak nyaman atau tertekan dan sebagainya. Nah, maka kita harus meluruskan kata disiplin. Bagaimana kita menciptakan sebuah disiplin, kedisiplinan di sekolah? Ini akan ada urutan-urutan atau langkahnya. Nah, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah ini deh. Yang pertama, kalau kita ingin sekolah kita itu disiplin, dalam arti disiplin segalanya, waktu, tertib, kemudian berpakaian dan sebagainya. Nanti sumbernya itu kita mulai dari atau langkahnya kita mulai dari kelas dulu. Sebagai contoh begini, sebuah kelas mempunyai kesepakatan. Kesepakatan itu nanti hendaknya antara satu kelas dan kelas yang lain itu ada sinkronisasi, tidak ada hal yang bertentangan. Sebagai contoh, murid di dalam kelas tidak boleh makan atau tidak boleh mengganggu teman atau harus datang tepat waktu atau nanti pas mau keluar harus izin dulu. Itu contoh-contoh kecil kesepakatan. Nah hal-hal kecil itu di semua kelas harusnya sama dulu, tidak boleh ada yang bertentangan. Jadi nanti berarti anak seandainya melanggar itu tidak serta-merta kita marahi, kita hukum dan sebagainya. Tapi bagaimana kita bawa ke keyakinan kelas tadi, anak kita sadarkan dulu bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah menyalahi peraturan kelas, menyalahi keyakinan. Setelah itu anak benar-benar sadar dan akan melakukan suatu perbaikan. Nah itu kita para guru yang harus mendampingi itu dari awal sampai akhir sampai pada anak nanti benar-benar menyadari
dengan sadarnya bahwa apa yang telah dilakukannya itu adalah melanggar peraturan, kemudian pada akhirnya nanti akan membuat suatu perubahan yang merupakan tindakan perbaikan. Gitu. Nanti kita akan beri contohnya. Kita lanjut Bapak Ibu. Ini keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Nah ternyata antara hukuman dan sanksi itu tidak bisa disamaratakan. Dalam arti begini, kadang-kadang kita ini seandainya ada murid melawan kesalahan, kita memberikan hukuman secara tidak sadar. Seharusnya yang kita berikan itu bukan hukuman tapi sanksi atau konsekuensi. Tapi karena mungkin kita terbawa arus suasana, mungkin sampai terus kita agak marah dan sebagainya, maka anak secara tidak sadar malah kita arahkan ke arah yang melenceng atau kurang benar. Sebagai contoh begini, anak di kelas membawa es teh, kemudian tumpah. Seharusnya guru dalam memberikan tindakan selanjutnya itu tidak menghukum anak tapi memberi sanksi atau konsekuensi. Bedanya apa? Kalau hukuman itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh anak itu tidak ada kaitannya dengan apa yang dilakukan atau kesalahan yang dilakukan. Sebagai contoh, anak menumpahkan es teh di kelas, kemudian guru minta anak itu menulis 100 kali. Saya berjanji tidak akan menumpahkan es teh di kelas lagi 100 kali. Ini termasuk hukuman karena tidak ada kaitannya dengan es teh yang tumpah. Nah seharusnya kita memberikan sanksi atau konsekuensi berupa apa? Betul sekali, anak kita minta untuk mengambil file, ya, kemudian membersihkan file sampai selesai, gitu ya. Nah itu termasuk sanksi. Jadi terkadang guru itu dalam memberikan tindakan itu kurang pas, maka dalam hal ini kita juga harus benar-benar memperhatikan hal-hal tersebut, gitu. Dan itu tidak berhenti sampai situ, supaya apa yang dilakukan anak lagi ngefek ke semua kelas, kita juga harus pandai-pandai mengambil tindakan. Ini kita namakan restitusi. Restitusi itu adalah hal yang dilakukan guru untuk menyadarkan anak, kemudian anak merasa dirinya itu dalam posisi benar bersalah, pada akhirnya membuat keputusan tindakan perbaikan. Sebagai contoh, anak yang tadi melakukan kesalahan, pada dasarnya semua tindakan anak yang melenceng itu tidak lepas dari kebutuhan dasar ini. Ada kebutuhan cinta kasih, penguasaan, kebebasan, bertahan dan kesenangan. Contoh anak-anak main bola di dalam kelas itu bukan kesenangan, karena mereka butuh kesenangan, mungkin capek penat belajar, mungkin butuh hiburan. Kebebasan, mungkin di kelas duduk terus dari pagi sampai siang, tidak gerak badannya, butuh keluar, lupa, izin dan sebagainya. Penguasaan, mungkin anak laki-laki sering ngelola anak perempuan, nyuruh dan sebagainya, ini kebutuhan penguasaan. Cinta kasih ini kaitannya dengan perhatian. Mungkin anak kurang perhatian di rumah, kemudian di sekolah membuat sesuatu yang intinya itu dia minta diperhatikan, baik itu diperhatikan oleh temannya atau oleh gurunya. Nah, semua kesalahan-kesalahan anak itu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan ini sebetulnya. Kalau kita paham nanti, sebagai contoh, anak main bola di kelas, kemudian kita panggil. Yang pertama tidak langsung kita beri sanksi, tapi kita duduk dulu. Kita bawa ke keyakinan kelas tadi, karena yang menjadi dasar kita untuk melangkah itu peraturan kelas yang kita baca awal tadi. Anak kita ajak ngobrol, kita ingatkan bagaimana keyakinan atau peraturan kelas kita dulu. Oh begini, berarti kamu melanggar. Oh ya berarti saya melanggar. Pertama, mengaku salah. Kemudian kita
harus memposisikan diri itu untuk menstabilkan anak. Oke, iya, baik. Saya tahu kamu butuh kesenangan di sekolah. Saya tahu kamu mungkin di rumah kurang perhatian. Pak Guru atau Guru tahu mungkin kamu di rumah tadi di sekolah tadi terlalu banyak duduk di dalam kelas kurang bebas. Ini kembalikan sih dulu. Jadi posisi kita itu supaya sederajat atau seposisi dengan anak. Supaya apa? Anak merasa ada dukungan moral. Nah setelah itu anak merasa bahwa dia ada istilahnya tindakan seperti itu, kemudian pasti akan sadar ya, meskipun nanti ada yang memerlukan waktu beberapa menit, beberapa jam atau beberapa hari, tapi dengan kita memposisikan diri seperti itu, anak akan menjadi sadar, oh iya, berarti saya tuh tadi saya harusnya kemudian kalau anak sudah dalam situ, kita melangkah lagi. Nah, bagaimana seharusnya? Apa yang kamu lakukan? Menunggu nanti atau besok saya tidak akan main bola di kelas lagi. Nah, supaya ngefek, ini kita sebarkan, kita imbasan ke siswa yang lain. Mungkin pas di kelas ini temanmu yang namanya si ini tadi main bola kelas, jadi sekarang sudah saja tidak akan main bola lagi. Nah, itu supaya anak yang lain sehingga kesepakatan atau keyakinan pasti semakin kuat. Seandainya nanti kedepannya itu semua kelas ada yang namanya keyakinan kelas seperti ini, nanti bisa setiap anak itu akan merasa bahwa dirinya itu betul-betul didampingi, tidak hanya melulu mendapat pelajaran, tapi dalam belajar pun ada pendampingan secara moral dari kita orang guru. Itu inti dari modul 1.4 yang saya sampaikan. Kemudian ternyata menurut penelitian ini saat kita ada di depan kelas itu, apa yang diperhatikan oleh anak yang betul-betul efektif menurut mereka itu, ini menurut penelitian ya. Ini ada beberapa survei hasilnya seperti ini. Jadi kata-kata yang kita ucapkan itu mungkin porsinya itu hanya sedikit, 10%. Anak lebih memperhatikan ada suara kita, bagaimana kita pas menasihati dengan suara lembut, pas menjelaskan, pas cerita dengan suara lantang, itu akan sangat terekam di benak anak. Yang paling tinggi adalah yang dengan bahasa tubuh atau non-verbal. Gerak-gerik kita dengan kelas itu, mulai kita berdiri, jalan, duduk, berucap, itu semua akan direkam oleh anak, dan itu yang akan menginspirasi mereka kelak di kemudian hari. Jadi nanti besok kalau sudah anak lulus akan melihat ingat dunia itu seperti apa, bahkan dalam berpakaian, berjalan, berucap, itu semua akan terekam oleh mereka. Menurut demikian Bapak Ibu sudah saya sampaikan untuk kita sosialisasi ini. Semoga nanti kedepannya pendidikan guru penggerak ini lancar, bermanfaat di sekolah kita. Kemudian nanti yang lain juga bisa menyusul karena nanti akan sangat berguna, terutama nanti dalam kita menyesuaikan diri dengan kurikulum yang baru. Nanti saja ada kesempatan lain kita akan bicara lebih jauh lagi tentang hasil pikiran jadwal tadi, ataupun nanti tentang kurikulum 2022 itu biasanya bagaimana, apa yang harus kita lakukan dan sebagainya, nanti mungkin bisa kita sampaikan di lain waktu. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Nanti saya ada pertanyaan atau sharing-sharing ngobrol di lain waktu di luar jam ini. Sudah berkenan menyimak itu sudah sangat terima kasih banyak dari kami. Seandainya ada kekurangan karena sudah mendadak, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Kayaknya belum ada 25 ya Pak. Oke anak-anak, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas atau peraturan kelas yang nanti peraturan kelas ini nanti akan kita pakai untuk acuan tata tertib kita selama di kelas. Oke ya. Jadi seandainya nanti ada yang melanggar tata tertib, kita beri sanksi. Sanksi itu apa? Sanksi itu nanti tindakan untuk memperbaiki kesalahan tadi. Sebagai contoh, anak-anak nanti di kelas menumpahkan es teh atau menumpahkan air, ya, air minum. Maka nanti tugas anak-anak apa? Pengepelannya. Nah, sampai bersih, kemudian alat pelnya dikembalikan. Oke, sekarang kita akan mulai membuat beberapa kesepakatan kelas. Nanti akan kita tulis semua, bisa mengingat-ingatnya atau nanti bisa menulis untuk acuan kita tata tertib di kelas ini setiap hari. Gitu ya. Nah, sekarang berikutnya Pak Sandin dari samping. Biasa saja. Oke anak-anak, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas atau peraturan kelas yang nanti peraturan kelas ini nanti akan kita pakai untuk acuan tata tertib kita selama di kelas. Oke ya. Jadi seandainya nanti ada yang melanggar tata tertib, kita beri sanksi. Sanksi itu apa? Sanksi itu nanti tindakan untuk memperbaiki kesalahan tadi. Sebagai contoh, anak-anak nanti di kelas menumpahkan es teh atau menumpahkan air, ya, air minum. Maka nanti tugas anak-anak apa? Pengepelannya. Nah, sampai bersih, kemudian alat pelnya dikembalikan. Oke, sekarang kita akan mulai membuat beberapa kesepakatan kelas. Nanti akan kita tulis semua, bisa mengingat-ingatnya atau nanti bisa menulis untuk acuan kita tata tertib di kelas ini setiap hari. Gitu ya. Nah, sekarang berikutnya Pak Sandin dari samping. Punya pendapat usul? Datang tepat waktu. Yang lain menjaga kebersihan, oke, menjaga kebersihan kelas. Rukun dengan teman, jadi nggak boleh berkelahi, nggak boleh saling ngecek-ngecek, membuli dan sebagainya. Ini teman satu kelas maupun dengan teman kelas lain. Ya, rukun dengan teman. Kalau keluar izin dulu, oke. Keluar kelas, ya harus izin dulu. Nah, menghormati dan mematuhi Bapak Ibu dulu, oke.
gimana tugas? Harus selalu terus mengerjakan tugas atau ini sudah enam. Oke, sementara ini dulu untuk kesepakatan kelas kita. Nanti mungkin yang di sesi 2 yang teman-temanmu yang sudah mungkin ada usulan tambahan, nanti kita tambahkan lagi. Jadi ini belum. Nah, mulai hari ini kesepakatan kelas ini kita sepakati bersama-sama. Jadi nanti seandainya ada yang temannya ada yang melanggar ini bisa saling mengingat.